Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pagi ini kita akan membahas tentang lanjutan yang kemarin. Ini yang digital marketing. Nanti kita masuk ke sebabnya digital marketing overview-nya dulu. Jadi sekilas atau selayang pandang tentang digital marketing. Nanti gimana sih cara-caranya melakukan digital marketing dan lain-lainnya. Kita langsung aja. Nah, target kita hari ini mempelajari tentang apa itu digital marketing, kemudian tipe-tipenya, dan bagaimana cara untuk memulai belajar digital marketing. Jadi kita kan masih awam ya, masih pemula, masih beginner. Gimana sih supaya nanti kita itu belajar digital marketingnya itu tersusun rapi atau nggak terlalu lompat-lompat gitu materinya. Kemudian yang terakhir ada digital marketing channel. Ada 4 objektif di sini yang nanti akan kita bahas hari ini. Yang pertama, alasannya kenapa kita ngambil materi yang digital marketing. Jadi sekitar 80%. Nah, orang-orang mencari produk atau layanan untuk dibeli atau untuk mereka pakai. Kemudian 90%, ini secara global ya, yang kita ambil datanya dari WR Social, orang-orang yang berusia 16 sampai 64 yang ketutupan. Nah, rata-rata 90% mengunjungi online retailer di web. Kemudian 74% yang beraktivitas pada bulan-bulan lalu. Ini datanya dari sekitar bulan Maret ya. Ini 74% orang-orang yang beraktivitas tadi, mereka membayar atau purchase produk online. Jadi membayar produknya secara online, bisa melalui m-banking ataupun e-banking, ataupun dia membayar ke ini ya. Kalau kita biasanya di Shopee, Tokopedia ada pilihan bayar di Indomaret atau Alfamart ya. Kemudian 52% membayar melalui mobile device. Nah, ini statistiknya yang cukup tinggi ya, hitungannya rate-nya untuk ukuran sekarang. Jadi ekonomi digital ini benar-benar mengubah hidup kita ya. Misalkan dulu kita pengen makan harus ke kafe ataupun ke rumah makan dulu ya. Sekarang kan gampang, sudah dipermudah dengan adanya GrabFood ataupun GoFood dan layanan lainnya. Kemudian, nah, bagaimana dengan yang ada di Indonesia? Ternyata rate-nya juga cukup tinggi. 93% orang-orang mencari produk atau layanan untuk dibeli. Kemudian 90% kebanyakan orang-orang yang beraktivitas mengunjungi toko retail yang ada di web, seperti itu. Kemudian 88% orang-orang membayar secara online. Kalau misalkan di Shopee ada ShopeePay ya, itu juga salah satu pembayaran secara digital, atau bisa pakai Dana dan lain-lainnya. Kemudian yang 80% mereka lebih memilih atau made an online purchase via a mobile device. Jadi misalkan bayar lewat m-banking ataupun via e-banking. Nah, ini hanya pengantarnya saja yang depan-depan. Nah, kemudian bisa kalian lihat ya, kita berada di urutan ke-13 dunia untuk pertumbuhan pengguna internet terbanyak. Nah, kemudian urutan ke-3 dunia untuk pertumbuhan perluasan internet. Jadi internet di Indonesia ini sekarang sudah cukup merata ya. Sedikit cerita, 2015 ketika saya di Papua Barat itu sinyal Indosat masih 8G ya, maksimalnya 8G. Kemudian yang Telkomsel baru mentok di HSDPA atau H+ itu sinyalnya ya. Dan 2016 lalu udah mulai dipasang 4G. Jadi yang Telkomsel udah 4G, yang Indosat juga udah mulai perluasan 4G-nya. Nah, itu sudah menandakan bahwa perkembangan internet di Indonesia ini sudah cukup mengcover berbagai daerah ya. Jadi mulai bukan hanya Jawa sentris, tapi juga di luar-luar Jawa mulai dibangun internetnya. Kemudian ada durasi waktunya 7 jam 59 menit. Waktu yang rata-rata waktu yang dihabiskan untuk menggunakan internet. Kalau kalian lebih dari ini atau kurang dari ini waktunya? Sehari.
menghabiskan waktu di internet. Mic-nya Lebih, Pak. lebih. Tapi Pak, 24 jam. Ini ya tidur nih berarti ya. Atau face shield-nya bentuk yang ada ini ya, apa namanya, kayak VR sekalian ya. Jadi Iya, HP-nya Pak. di depan muka langsung. Nah, kita berada di urutan pertama dunia untuk presentase e-commerce mobile adoption. Jadi pada urutan pertama kita di kategori e-commerce mobile adoption ya, bukan adopsi tadi, adopsi. Jadi yang namanya e-commerce itu kan banyak medianya, apalagi sekarang pilihannya marketplace-nya juga makin banyak. Nah, kita berada di urutan pertama dunia yang mengadopsi konsep e-commerce mobile tadi. Kemudian growth market, jadi apa namanya, pertumbuhan pasar di Indonesia ini dipandang cukup bagus, apalagi pasar digitalnya ya. Pada kebutuhan pasar sekarang, aktivitas ekonomi di digital ini cenderung mengalami kenaikan. Nah, kalau kalian merasakan akibat dari COVID ini sendiri, banyak orang yang mulai membuka usaha ya. Contohnya usaha makanan ataupun jualan pakaian, jualan segala macam. Itu kan mereka memasarkannya via online karena apa namanya, dari peraturan pemerintah sendiri kemarin kan mengatur memang kita dilarang mengadakan aktivitas sosial seperti itu ya. Nah, itu menimbulkan pasar baru, yakni segmentasi pasar tadi ibaratnya. Kemudian pergeseran prioritas. Nah, dulunya orang belanja online ini kan masih takut. Takutnya seperti ini, misalkan barang yang dibeli biasanya tidak sesuai dengan barang yang diterima nantinya, atau di katalog itu biasanya beda jauh dengan nanti yang diterima. Nah, ini ketakutan yang dulunya timbul atau mencuat seperti itu sekarang perlahan udah mulai menghilang karena dengan adanya apa namanya, beberapa langkah yang diambil oleh marketplace untuk memverifikasi dagangan dari yang penjual tadi. Kemudian perubahan gaya hidup. Nah, kalau kita amati sekarang, orang-orang sekarang cenderung lebih konsumtif ya. Misalkan kita lapar, malas keluar atau mager ya, malas gerak. Nah, itu apa namanya, otomatis kan dia bisa memilih layanan pesan antar ya. Contohnya kayak GoFood, GrabFood seperti itu. Nah, itu udah masuk ke apa namanya, perilaku hidup yang lebih konsumtif. Tanpa kita sadari, sistem memang memudahkan kita, tetapi gaya hidup kita kesininya semakin berubah. Nah, untuk para digital marketer seperti itu bisa diambil sebagai segmentasi pasar tersendiri. Nah, kalau dari katanya Wikipedia, nah ini sebenarnya kalau kita ngambil nantinya tulisan ilmiah atau misalkan kalian kuliah nanti skripsi ataupun buat artikel ya, disarankan jangan ngambil dari Wikipedia di skripsinya atau karya ilmiah nantinya. Nah, ini karena kita apa namanya, untuk memudahkan kalian mengerti nantinya ketika kalian nyari apa sih digital marketing itu, nah jawabannya yang paling atas mesti di Wikipedia. Nah, nanti bisa coba sendiri. Jadi katanya Wikipedia atau kata orang-orang kontributornya di Wikipedia itu, digital marketing ini komponen dari ilmu pemasaran atau marketing yang memanfaatkan internet dan berbasis media digital sehingga dapat terkoneksi dengan jaringan untuk mempromosikan produk dan jasa. Intinya digital marketing ini hampir sama dengan online marketing ya, memanfaatkan media digital dan yang terkoneksi ke jaringan. Kemudian, nah ini perjalanannya gimana customer bisa akhirnya membeli produknya kita. Contohnya di sini ada yang pertama awareness. Nah, ini contohnya ya, kemarin kita seperti ini. Misalkan ada teman kalian dagang, kemudian dia masang di status WhatsApp-nya. Nah, dari situ kalian notice sama apa namanya, oh ternyata misalkan si Aditya Ivan ini jualan baju atau kaos seperti itu. Nah, misalkan kemudian si Bima pengen membeli. Nah, dari situ Bima kan tahu, oh ternyata si Adit ini jualan seperti ini. Nah, dia udah aware atau udah ternotis dengan jualannya Adit. Nah, kemudian consideration. Jadi, nah nanti setelah dari situ, misalkan Bima kepo nih, pengen tanya-tanya ke Adit tentang harganya, kemudian bahannya ataupun size-nya atau modelnya gimana aja yang tersedia, misalkan seperti itu. Itu udah masuk ke tahap consideration. Atau gampangnya ketika kita rata-rata punya Instagram ya.
Halo? Punya Instagram semua? Ya, punya. Punya, Pak. Punya, Pak. Nah, contohnya misalkan kalian sedang buka story. Jadi di stories itu biasanya kalau kalian dari 2 atau 3 orang yang kalian buka, setelah itu biasanya akan tersisip iklan, seperti itu ya. Nah, di iklan tersebut akan ada tulisan atau swipe up atau pelajari selengkapnya. Nah, ini masuknya nanti yang swipe up ini masuk yang ke consideration. Jadi yang pertama awareness, setelah orang membuka story-nya yang dipromosikan tadi, maka dia akan memilih atau consideration, dia akan menentukan layak gak sih ini produk untuk kita lihat secara lebih lanjut atau hanya kita skip aja. Nah, kemudian kalau udah memang layak untuk dipelajari selengkapnya ataupun kita setelah melihat produknya tertarik, kita bisa buy now atau beli sekarang. Pilihannya utamanya ada di website yang udah kita buka tadi. Nah, ini cara-cara atau step-step customer yang udah kegiring ke trafficnya kita seperti itu. Kemudian loyalty. Nah, loyalitas. Orang kalau udah setelah membeli atau konversi dari orang yang awalnya pengen tahu, jadi akhirnya menjadi pembeli. Nah, ya, loyalty. Harapannya setelah orang tadi membeli, maka biasanya kalau dia puas dengan layanan kita atau dengan barang kita, maka dia akan menjadi customer ya, atau dia menjadi pelanggan. Jadi nggak hanya beli satu kali, tapi nanti dia bisa jadi orang tersebut secara mouth to mouth atau dari mulut ke mulut ya merekomendasikan ke orang yang lain. Ini loh ternyata barangnya si Adit ini jualannya bagus. Nah, Bima misalkan menyampaikan ke Faza seperti itu. Nah, kemudian si Fazanya, masa sih? Nah, dia kemudian ngulang lagi dari step awareness ke consideration sampai ke loyalty seperti itu. Nah, mengapa digital marketing? Yang pertama, dia hyper targeted. Jadi kita dapat memastikan bahwa kita sedang menargetkan audience atau user yang tepat maupun customer yang potensial. Misalkan di kontak WhatsApp kalian, ini kan kebanyakan teman-teman kalian sendiri. Nah, itu kan berarti pasarannya atau marketnya itu kan anak-anak muda seusia kalian. Oh ya, bentar. Ada yang belum bisa tergabung ini tadi. Saya lihat di chat tadi. Ada, Pak. Ada? 2 anak yang seperti itu. Oh, oke. Coba di request lagi. Barangkali nanti bisa masuk ulang. Ya, Pak. Biasanya ada notifnya nanti di sebelah kanan sini. Nah, potensial customer dalam artian seperti ini. Kita ngiklan targetnya nanti harus tahu. Jadi misalkan tadi contohnya si Adit tadi jualan kaos ya. Nah, kaosnya ini kan yang namanya kaos itu kan ibaratnya identik dengan orang-orang usia remaja maupun yang di bawah usia 40-an seperti itu. Nah, kalau hanya kaos oblong, bukan kaos kerah, itu kan targetnya meluas, bisa dipakai siapapun. Nah, kalau dia mengincarnya, misalkan dia tengahnya ada desainnya, misalkan superhero dari Marvel seperti itu ya. Nah, nanti potensial customernya utamanya kan orang-orang yang tahu tentang tokoh-tokoh superhero tadi. Nggak mungkin kan kita jual ke orang yang di atas usia 40-an dan mereka tidak tahu tentang tokoh-tokoh itu tadi. Nah, itu kan sama aja kita menargetkan pasar yang salah, seperti itu. Kemudian measurable. Nah, kita dapat melakukan tracking, store, dan analisis data digital marketing. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti menggunakan Google Analytics. Kemudian interaksi 2 arah. Nah, setelah melakukan marketing, maka kita dapat menerima feedback langsung dari customer tadi. Kemudian cost efektif, lebih terjangkau dibandingkan menggunakan offline marketing. Tahu billboard ya, papan yang besar yang biasanya dipajang di dekat di tengah-tengah kota seperti itu. Tahu billboard? Tahu. Nah,
atau biasanya Jumbotron. Itu yang LCD yang besar itu ya, LED atau LCD yang besar yang biasanya ada di tengah kota seperti itu, yang menampilkan iklan juga. Itu kan dia juga Iya, Pak. termasuk offline marketing karena dia jangkauannya hanya lokal. Ini kan biayanya tentu saja selain membayar pajak tadi, billboard, dan pajak di Jumbotronnya yang ditampilkan oleh biasanya pemerintah daerah, itu juga mereka kan bayar ke penyedia layanan iklannya juga. Jadi bukan hanya satu pihak yang dibayar, tapi banyak. Nah, itu yang membuat offline marketing itu menghabiskan banyak biaya. Nah, tipe-tipe di digital marketing, yang pertama ada tipe pencarian atau search-nya, kemudian social media. Search ini nanti yang akan kita bahas pertama ada SEO sama SEM. Kemudian social media marketing, content marketing, email marketing, dan yang terakhir paid per click atau PPC. Kemudian, ada beberapa cara melakukan digital marketing atau digital marketing channel. Ini ada 3 yang dapat kita kerucutkan nanti. Yang pertama own, paid, sama earn. Ya, contohnya yang paid ini seperti ini. Bentar. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kalian lihat ya, ini kita sedang search keywordnya Tokopedia. Nah, yang namanya search engine optimization itu sifatnya dia nanti pakainya natural. Kalau ini search engine marketing, karena dia, kalian amati di sini ada tulisan iklan, kelihatan ya? Di layar kalian tampil nggak? Iya, Pak, tampil. Tampil. Iya, Pak. Nah, Jelas sekali. kalau kalian Iya. amati, ini di sini, ini yang naik berdasarkan natural atau seperti ini, yang natural. Nah, kalau kita geser-geser seperti ini, nah, BTS. Siat. nah ini ya, di sini ada kolom iklan. Jadi, bentar. Nah, kalau search engine marketing, bedanya dengan search engine optimization. Kalau search engine marketing ini dia lebih mengandalkan tadi yang namanya anggaran. Jadi mereka menganggarkan berapa untuk beriklan di Google supaya dia tampil di top rank atau ranking atasnya ini tadi. Nah, beda lagi halnya ketika kita lihat contohnya yang, nah ini brand ambassador-nya Tokopedia ya. Nah, makanya dia tampil di berita ini tadi. Nah, ini Halo. ya. Nah, yang naik secara natural ini yang seperti ini contohnya. Nah, ini dia naik secara natural dari beberapa page yang ada ke page yang pertama ini karena dia banyak orang yang mencari kemudian menelusuri lewat Google ini tadi dengan keyword Tokopedia seperti itu. Kita buka materi yang tadi lagi. Sampai slide berapa tadi? Yang paid, own, sama earned ya? Tadi ya? Iya, Pak.
Bentar, sambil nunggu slide-nya. Nah, kemudian lanjut lagi ya. Kita masuk ke yang SEO atau Search Engine Optimization. Nah, yang pertama paling awal babnya adalah apa sih SEO itu? Bisa dikatakan SEO ini proses optimisasi web secara web atau blog ya, secara organik untuk mencapai peringkat yang tinggi atau berada di first page tadi. Nah, pada halaman hasil yang ditampilkan oleh search engine. Jadi tadi contohnya udah saya contohkan di Tokopedia, kenapa dia tampil di first page itu tadi karena memang ada yang naik secara natural, ada yang naik berdasarkan iklan atau SEM tadi. Nah, tujuannya menggiring traffic ke blog atau website. Nah, tidak lebih dari mendapatkan traffic. Nah, supaya orang-orang aware tentang produknya mereka atau tentang jasa dan layanannya mereka. Seperti itu tujuannya. Kemudian cara kerjanya gimana? SEO berfokus pada kualitas dan relevansi isi website atau blog. Contohnya kalau semakin bagus blog kita atau semakin kita memuat beberapa kata kunci yang memang dicari oleh user yang relevan tadi di keyword search engine-nya, maka peluang untuk ditampilkan akan semakin tinggi seperti itu. Kemudian ada on-page SEO, itu fokus pada konten yang ada atau dimuat pada website tersebut. Contohnya dengan memanfaatkan keyword research. Nah, gimana cara mendapatkan keyword research-nya? Ada di keywords.google.com ya, atau keyword planner. Nah, bentar. Saya alihkan ke Chrome-nya dulu. Nah, ada di sini Google Keyword Planner atau perencana keywordnya. Nah, kalau kalian nanti pengen mencoba-coba pengen tahu keyword planner, kemarin kan ada yang sempat cerita ya mau mulai ngeblog seperti itu. Nah, supaya blognya dapat tampil di top rank kemudian atau di first page, nanti yang kalian pertama kali harus lakukan adalah searching atau riset terhadap keyword-keyword apa saja yang sedang dipakai atau dicari oleh orang-orang di Indonesia atau di daerah lainnya. Nah, ini masuknya ke Google Ads ya. Ada keyword planner. Jadi targetkan calon pelanggan Anda. Nah, ini dia layanannya berbayar ya. Kemudian satunya lagi selain keyword planner, ini nanti ada namanya ini ya. Nah, Google Trends. Nah, gimana kita mendapatkan tren-tren yang ada? Nah, ini kita ubah negaranya menjadi yang Indonesia. Misalkan kita masukkan Thai tea di Indonesia. Nah, seberapa banyak sih minat-minat orang terhadap Thai tea? Nah, di sini kalian dapat melihat semakin kesini dari periode 28 Juli 2019 kemarin, tahun lalu, setahun ya, dalam artian nah ini bisa kita kerucutkan lagi. Misalkan di 30 hari terakhir atau sebulan terakhir, gimana sih minat pasar terhadap produk ini? Nah, ini ada beberapa pencarian yang dilakukan oleh orang. Nah, ini sekitar ada jumlahnya ada di sini. Nah, kategorinya dapat kalian pilih, misalkan belanja seperti ini. Nanti dia akan berubah lagi. Nah, orang-orang yang mencari Thai tea untuk belanja atau kategori yang menjajakan Thai tea ini tadi
cenderung ini ya, naik turun. Kemudian misalnya kita kembalikan lagi ke semua kategori dulu. Nah, ini menandakan minatnya. Nah, di mana sih daerah yang paling banyak melakukan searching terhadap keyword tadi? Nah, ini ada di Jawa Tengah, ada sekitar 26 penelusuran sejak bulan lalu. Nah, kemudian di daerah Jawa Barat 41 minat penelusuran, seperti itu. Yang akan kita pakai juga nanti dari Google Trends. Nah, dari sini SEO spesialis ini sendiri ada profesinya ya. Jadi bukan hanya mengatur keywordnya aja, tetapi dia harus pandai research seperti tadi, melakukan research di trendsnya ataupun melakukan analisis di Google Analytics tadi. Nah, kemudian ada off-page SEO, berfokus pada aktivitas yang membawa atau menuju ke halaman website. Nah, contohnya kayak inbound links, jadi nanti beberapa halaman yang disangkutkan ke page kita, itu termasuknya off-page SEO karena tidak berada pada page atau website kita sendiri. Kemudian technical SEO, fokus pada kinerja back-end dari sebuah website. Nah, ini nanti yang jadi tugas tambahnya dari SEO spesialis, itu juga ada technical SEO. Kemudian ada SEM, Search Engine Marketing. Bedanya dengan SEO, kalau tadi yang dapat kalian lihat, SEO itu kan dia naiknya secara natural ya. Jadi dari keyword yang kita pakai, atau dari konten yang kita pakai di website kita, itu akan ditampilkan berdasarkan ranking pencarian. Nah, kalau SEM dia proses mengoptimalkan situs web untuk peringkat lebih tinggi di halaman hasil mesin pencari melalui iklan pencarian berbayar. Nah, jadi tadi ada tulisannya, kalau SEM itu penandanya di sebelah sini ini ada tulisan ads atau iklan ya. Nah, ini kalian bisa amati contohnya cara bikin dalgona coffee yang lagi hits kemarin-kemarin ya. Nah, contohnya di sini ada tulisan ad atau advertisement, berarti dia menandakan dia Nescafe-nya ini, dia yang promosikan Nescafe ini. Nescafe-nya ini dia melakukan SEM atau dia promosi via Google tadi supaya trafficnya naik. Nah, kemudian objektifnya, tujuannya sama dengan SEO tadi ya. Yang namanya marketing ini tujuan utamanya menggiring traffic ke blog atau website. Nah, gimana cara kerjanya? Nah, ini nanti paid per click spesialis nanti yang atau programmatic ads itu nanti yang bekerja di bagian SEM ini. Jadi auction based, jadi nanti tawar-menawar terjadi, misalkan anggaran kita segini, kemudian di penyedia layanan iklannya mintanya itu sekali tayang segini. Nah, itu kita bisa mempertimbangannya lagi. Nah, jadi sistemnya auction based seperti itu nanti. Kemudian posisi pencarian kita berdasarkan yang ini ada bid CPC atau cost per click, kemudian ad rank thresholdnya, context of query, ad extension impact, sama auction time, advertisement quality. Jadi iklannya kita ini nanti akan ditampilkan di waktu-waktu prime time nggak? Jadi ketika orang banyak menggunakan internet seperti itu, dia akan ditampilkan atau lebih sering ditampilkan seperti itu. Kemudian relevansi iklan. Nah, ini yang akan kita buat nanti landing page. Jadi supaya atau indeksnya tadi, ketika kita buat website, home-nya itu kan biasanya kalian beri nama indeks ya. Nah, itu disebutnya landing page kalau di sini ya. Kemudian ada click through rate-nya. Nah, ini pertimbangannya, key metricnya ada cost per click sama CTR. Dah, untuk yang digital marketing sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silahkan mikrofonnya dinyalakan kalau ada yang bertanya. Nah, untuk yang sesi digital marketing kita akan cukupkan ya. Recordingnya saya tutup dulu yang digital marketing supaya nanti dapat di-share ke teman kalian.